Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat sekalian, ada yang bertanya ajengan apa hukum wayang dalam Islam dan bagaimana menyikapi kontroversi seorang ustadz yang mengharamkan wayang. Saya jawab bahwa kita itu jangan kagetan, jangan terprovokasi untuk saling caci maki hanya gara-gara masalah khilafiyah. Kenapa? Karena wayang itu dari zaman para wali pun sudah berbeda pendapat. Para wali itu sendiri, Sunan Kalijaga membolehkan wayang, bahkan menjadi inisiator wayang jadi media dakwah. Selanjutnya Sunan Giri malah kebalikannya, mengharamkan wayang karena identik dengan patung dan mirip makhluk hidup. Tapi ada wali yang moderat, yang menengahi, yaitu Sunan Kudus, yang mengatakan bahwa ya supaya tidak seperti patung dan supaya ya tidak mirip-mirip dengan makhluk hidup itu coba dipipihkan. Akhirnya saran Sunan Kudus diterima oleh Sunan Kalijaga dan wayang pun dipipihkan, jadilah wayang kulit. Nah, itu artinya sudah terjadi perbedaan pendapat di para wali itu sendiri. Nah, ketika wayang kulit sudah ada solusinya, yaitu dengan pipih, ya, artinya hukumnya jadi boleh menurut Sunan Kudus tadi. Maka bagaimana hukum dengan wayang golek yang bahkan 3 dimensi, ya, bukan pipih? Apakah otomatis jadi haram karena mirip makhluk hidup dan mirip patung? Maka saya dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada yang berbeda pendapat bahwa wayang golek tetap boleh menurut saya. Kenapa? Karena wayang golek jangan dikiaskan ke patung, jangan dikiaskan ke ya seperti makhluk hidup. Kenapa? Karena wayang golek itu satu mainan, keduanya bentuknya kecil gitu. Jadi kecil dan mainan itu kiasnya cocoknya ke boneka, bukan ke patung. Kalau patung kan untuk disembah dan besar. Jadi sekali lagi cocoknya ke boneka, dan boneka itu di dalam Islam dibolehkan. Siti Aisyah itu main boneka di depan baginda Rasul. Kata Siti Aisyah, kuntu al-abu al-banat inda Nabi SAW. Aku itu main boneka di depan Nabi SAW, dan itu dibolehkan oleh Nabi. Gitu. Maka saya dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengharamkan wayang kulit yang pipih gitu ya. Ya termasuk juga wayang golek walaupun 3 dimensi, karena kiasnya ya kiasnya itu harus kepada yang cocok, yaitu cocoknya boneka karena kecil dan hanya mainan fungsinya. Begitu. Jadi saran saya dari wayang yang membuat wayang jangan kagetan, jangan terprovokasi, karena dari zaman wali pun sudah ada perbedaan pendapat. Selanjutnya yang kontra wayang, yang mengharamkan wayang, saya hanya menyarankan satu, lebih bijak berdakwah. Yang keduanya, kalau menyampaikan, sampaikan juga argumentasi yang membolehkan supaya adil dan supaya jemaah kita tidak fanatik dan intoleran kepada yang membolehkan wayang. Yang nomor ketiganya, ya saya menyarankan kalimatnya harus pakai dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada yang berbeda pendapat. Itu santun sekali, ya. Dan yang keempat, ya saya menyarankan sesudah menyampaikan 2 argumentasi dan menyampaikan pendapat pribadi, baru jemaah itu disuruh memilih. Silahkan jemaah mau milih pendapat yang membolehkan dengan argumentasi tadi, boleh mengikuti saya kepada yang mengharamkan, ya itu terserah, supaya tidak ada ya semacam kayak doktrin gitu ya, tidak doktrinal. Maka itu saja barangkali dari saya. Mudah-mudahan kita semua makin bijak dan kita menjaga gitu ya ukhuwah gitu Islamiyah, yaitu keagamaan ya, sebagai ukhuwah Islamiyah sesama agama Islam, juga ukhuwah watoniyah, yaitu persatuan ya kebangsaan sebagai sesama warga negara Indonesia, supaya Indonesia jadi negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.